Halo, selamat pagi, salam sehat, kabar baik ya. Baik, terima kasih Pak Philip ini selalu menyediakan waktu untuk RRIND. Iya, Oke, nah Pak Philip, sejauh ini bisa diinformasikan seperti apa kualitas layanan telekomunikasi di wilayah 3T Pak? ya baik. Memang selama ini kita ketahui bahwa bagian besar eh, akses telekomunikasi yang tersedia di wilayah 3D itu masih 2G atau 3G ya, Mhm. yang teknologi yang sebelumnya. Dan layanan 2G atau 3G ini memang sangat berbeda dengan layanan yang disediakan sekarang atau 4G ya. Nah, dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital yang telah didorong sejak tahun 2020 yang lalu, terutama ketika kita sedang dalam masa pandemi, situasi di mana menuntut semua aktivitas masuk ke online, maka pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi digital, seluler, Mhm. dan pembangunan itu sejak 2020 yang lalu itu semuanya didorong dengan fasilitas teknologi terbaru yaitu 4G ya, dan itu sudah menjadi kebijakan atau keputusan pemerintah melalui Kementerian Kominfo. Nah, sehingga sejak saat itu semua pembangunan infrastruktur baru di wilayah 3T semuanya sudah menggunakan teknologi terbaru 4G. Ke depan infrastruktur yang masih menggunakan teknologi 3G Mhm. akan di-upgrade menjadi 4G ya, 4G. Sementara ada di beberapa daerah tertentu yang mungkin untuk sementara tetap Mhm. mempertahankan teknologi 2G karena itu kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat nelayan di berbagai atau di beberapa daerah wilayah timur Indonesia khususnya Mhm. penggunaan pesan-pesan radio yang masih menggunakan teknologi 2G dan itu untuk sementara dipertahankan, tetapi yang lainnya akan secara perlahan diubah atau di-upgrade dari 3G ke 4G. Karena layanan 4G itu Mhm. adalah layanan yang terbaru saat ini, yang cepat dan bisa mengakses banyak sekali platform digital untuk komunikasi. Seperti itu. Oke, baik. Beberapa waktu lalu juga Pak sempat ya wawancara dengan saya juga terkait dengan 3G yang di-upgrade ke 4G ini sendiri nih Pak. Nah, Ya, kemudian terkait dengan layanan 4G ini Pak, untuk mencegah adanya interupsi pelayanan sinyal 4G di daerah 3T, Bakti Kementerian Kominfo ini bekerja sama dengan penyedia layanan seluler XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler. Nah, kalau bisa ya, diinformasikan seperti apa nih Pak tugas mereka dalam penyaluran dan juga pendistribusian serta pemerataan layanan 4G di wilayah 3T? ya. Kita ketahui dari total Mhm. 93.000 desa di seluruh Indonesia, seperti saya pernah sampaikan, masih ada sekitar 12.548 desa Mhm. yang belum terpasang akses internet ataupun seluler ya, BTS melalui BTS. Nah, dari 12.548 desa tersebut, ada 9.113 desa di wilayah 3T. Sedangkan Mhm. uh, sisanya sekitar 7.700-an desa itu di wilayah non 3T atau komersial. Nah, di wilayah non 3T atau komersial ini, yaitu sebanyak 7.700-an desa, itulah yang menjadi tugas dari operator seluler untuk menyediakan Mhm. infrastruktur digital, ya, yaitu layanan 4G yang tadi saya sebutkan. Dan dalam kerjasama
dengan kedua operator seluler, yaitu Telkomsel dan XL, Pak Menteri Kominfo, Bapak Joni G. Plate, sudah menekankan bahwa kita memerlukan kerjasama yang solid untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur digital tersebut dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Sehingga pada 2022 akhir atau memasuki semester awal 2023, seluruh desa di seluruh pelosok tanah air sudah terlayani dengan akses telekomunikasi digital. Ya. Artinya infrastruktur di 12.548 desa itu sudah terpasang seluruhnya. Sehingga Indonesia sudah kita memastikan terlayani akses internet di seluruh pelosok tanah air. Nah, karena itu pemerintah melalui Kementerian Kominfo sangat mendorong kerjasama yang solid dengan operator seluler untuk memastikan tersedianya infrastruktur digital di daerah-daerah di pelosok tanah air, terutama di 3T. Nah, kita tahu di 3T ini hampir 56% ada di wilayah Indonesia bagian timur, ya. Nah, di wilayah ini banyak daerah kabupaten yang masuk kategori 3T, tetapi sebagian juga sudah berkembang menjadi non 3T. Nah, pemerintah tetap mengharapkan daerah di mana akses internetnya belum terpasang atau masih blank spot, dan wilayah tersebut sudah masuk kategori non 3T, pemerintah berharap para operator seluler, Telkomsel dalam hal ini dan XL, masuk sampai ke pelosok daerah untuk memastikan tersedianya infrastruktur digital tersebut. Nah, dengan demikian, masyarakat di seluruh pelosok tanah air bisa mendapatkan akses internet dengan fasilitas teknologi terbaru 4G, yang berarti itu penggunaannya sama seperti yang digunakan oleh masyarakat di kotaan. Baik, nah ini 2 operator seluler yang diajak kerjasama oleh Kemkominfo nih Pak Philip ya. Berarti mereka dibagi nih skop wilayah kerjanya untuk Indonesia bagian timur ini yang akan membuat atau akan menempatkan 4G nih, layanan 4G di 7.000-an desa ini yang belum mendapatkan layanan 4G seperti itu ya Pak Philip. Ya, betul. Nah, memang ini kerjasama ini bukan baru dalam kali ini atau tahun ini, tetapi ini sudah sejak 2016 yang lalu ya. Dan dengan pendanaan yang tersedia waktu itu sudah terpasang lebih dari 1.000 BTS di 1.000-an desa di wilayah 3T. Nah, dengan kondisi pandemi yang kita hadapi sejak tahun 2020 yang lalu, Bapak Presiden mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital. Nah, karena itu pemerintah kemudian bersama DPR tentunya menyetujui pendanaan yang kemudian memungkinkan pembangunan infrastruktur digital itu bisa lebih cepat dilakukan dengan pendanaan yang tersedia. Dan pendanaan yang tersedia itu dengan kerjasama DPR disetujui menggunakan dana APBN. Sehingga bisa dipastikan bahwa kebutuhan dari 12.548 desa yang masih blank spot itu bisa dipenuhi dalam 2 tahun ke depan. Dan tentu saja pembangunan ini tidak hanya menjadi urusan pemerintah melalui Kementerian Kominfo atau Bakti Kominfo, tetapi juga menjadi tanggung jawab utama oleh operator seluler. Ya, dalam hal ini seperti tadi disebut Telkomsel dan XL yang memang punya tugas untuk memastikan tersedianya infrastruktur digital. Begitu. Dan dalam nota kesepahaman atau kerjasama yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, Pak Menteri ingin memastikan bahwa 7.000
atau ya hampir 8.000 desa yang masih blank spot itu bisa mendapatkan akses internet yang dibangun oleh operator seluler dalam 2 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, jadi diharapkan sampai dengan 2024 nanti nih Pak Philip ya, daerah-daerah desa-desa 7.000-an hingga 8.000-an ini juga yang blank spot akan segera memiliki layanan internet dan juga sampai ke 4G nih Pak Philip ya. Ya, memang bahkan Pak Menteri Johnny G. Plate mendorongnya lebih cepat sebelum 2004. Jadi bahkan diharapkan kalau ini berjalan lancar, baik, dengan kerjasama banyak pihak di lapangan, diharapkan bisa cepat akhir 2022 ini atau semester pertama 2023 itu diharapkan itu sudah selesai seluruhnya ya. Okay. Dan tentu saja ini kita membutuhkan kerjasama banyak pihak, tidak saja para operator yang akan membangunnya, tapi juga pemerintah daerah ya. Dari level kabupaten sampai paling bawah yaitu desa dan masyarakat di sekitarnya yang diharapkan kerjasamanya sangat baik sebab setelah infrastruktur yang tersedia tentu yang tepat di mana infrastruktur digital tersebut dibangun atau BTS-nya berada perlu juga menjaga atau merawatnya, karena dengan demikian maka fasilitas yang tersedia bisa digunakan untuk jangka panjang bagi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat setempat. Seperti itu. Baik. Nah Pak, ini saya sedikit keluar dari topik kita, tapi ini masih terkait dengan layanan 4G atau layanan internet nih Pak. Nah sejak 6 Januari 2022 lalu nih, kabel fiber optik bawah laut terputus di Lembata dan tentu saja ini membuat atau menimbulkan gangguan layanan internet. Kalau boleh diinformasikan ini sejauh mana solusi yang sudah dilakukan dan progresnya ini seperti apa nih Pak Philip? Ya, ini pengalaman kabel bawah laut ini memang bukan yang pertama ya. Ingat beberapa waktu yang lalu 2021 yang lalu itu juga terjadi hal yang sama di wilayah Papua ya, dan itu lebih dari 40.000 kilometer di bawah laut ya, dan itu membutuhkan kerja yang berat untuk mengatasi hal itu, dan itu situasi itu atau keadaan di mana putusnya kabel bawah laut itu membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk mengatasinya. Nah, sehingga saya kira keadaan yang atau kondisi yang sama yang saat ini terjadi di wilayah Lembata, pihak operator ya yang berkoordinasi terus-menerus dengan Bakti Kominfo sedang menganalisis apa yang terjadi dengan kondisi kabel bawah laut di Lembata, di perairan Lembata. Sedang dicek sedemikian rupa untuk memastikan kondisi yang terjadi di bawah laut. Dengan begitu bisa segera diambil simpulan apa yang bisa dibuat. Misalnya seperti yang dilakukan di Papua, kabel tersebut nanti akan diangkat ke permukaan, lalu dicek seberapa besar kerusakannya, lalu dengan teknologi tertentu akan dihubungkan kembali. Ya, tetapi perlu diingat bahwa teknologi kabel bawah laut ini tidak dibayangkan seperti kabel yang biasa kita lihat ya. Jadi kalau misalnya terputus, maka hilang juga seluruh koneksinya. Nah, ini teknologi ini sejauh saya ketahui dia agak beda. Dia terputus, hanya sinyalnya itu masih aktif, ya. Masih aktif, hanya dia posisi begitu lemah ya. Nah, karena dia terdiri dari serat optik. Nah, hal-hal teknis seperti ini sedang dianalisis untuk kemudian ditemukan teknologi untuk memperbaikinya. Teknologinya sudah tersedia dan itu seperti pengalaman kita beberapa waktu lalu di
perairan Papua itu bisa dikerjakan oleh para ahli dari Indonesia sendiri, dari operator yang ada, dan mudah-mudahan ya dalam waktu tidak lama keadaan terputusnya kabel bawah laut di perairan Lembata bisa diatasi. Oke, dan saat ini dalam tahap pengerjaannya Pak ya? Betul ya. Oke, baik. Nah, Pak Philip, yang terakhir ini, dalam upaya penyetaraan ya dan pemerataan layanan 4G, apa saja kendala yang mungkin muncul? Kita mengantisipasi nih, jangan sampai sama juga nanti seperti yang di Lembata dan lain sebagainya. Kemudian apa kira-kira langkah strategis yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, untuk memperlancar semua upaya yang sedang didorong oleh pemerintah dalam hal ini, ya, diperlukan kerjasama yang solid dengan semua pihak. Ya, seperti saya ulangi lagi, mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat di mana fasilitas BTS itu berada. Nah, kita tahu bahwa daerah Indonesia kita ini memiliki kontur geografis yang unik ya. Dia terdiri dari perbukitan, gunung, sungai, lembah yang sangat beragam, dan itu memang kondisi lapangan yang penuh tantangan ya. Dan itu yang kadang-kadang membuat perencanaan di lapangan agak lambat karena menghadapi medan yang tantangan tersebut. Di samping itu, kultur masyarakat di berbagai daerah juga sangat beragam ya. Nah, karena itu perlu pendekatan yang apa? Kalau saya bisa katakan pendekatan yang lebih harmonis dengan semua pihak. Nah, sehingga tantangan-tantangan geografis seperti tadi saya sebut, tantangan kultural, terus tantangan administratif, birokrasi, itu bisa diatasi sehingga perencanaan pembangunan atau percepatan pembangunan infrastruktur digital ini bisa memenuhi targetnya. Nah, karena itu perlu dukungan juga dari semua pihak, ya. Dan sangat penting dukungan itu juga bisa muncul dari masyarakat di mana fasilitas itu nanti tersedia. Dan lebih dari itu, tentu pemerintah berharap banyak bahwa setelah fasilitas infrastruktur digital atau BTS tersedia di daerah kita, maka itu diharapkan digunakan sedemikian rupa untuk kepentingan sosial ekonomi. Alih-alih itu hanya digunakan untuk media sosial, tetapi itu bisa dimanfaatkan jauh lebih banyak untuk kepentingan sosial ekonomi, untuk menumbuhkan ekonomi digital ya, mendorong perkembangan ekonomi digital sehingga usaha-usaha ekonomi masyarakat bisa masuk ke ruang-ruang digital yang tersedia melalui akses internet tersebut. Oke, baik. Ini harapan yang luar biasa nih Pak Philip ya. Tentu pada akhirnya juga untuk kepentingan masyarakat sendiri, peningkatan kehidupan ekonominya, dan berbagai hal menguntungkan yang bisa didapatkan dari layanan 4G ini sendiri Pak ya, dan juga internet serta jaringan. Terima kasih Pak Philip untuk informasinya pagi hari ini. Semoga di semester 2023 ya Pak ya. Seperti yang diinginkan Pak Menteri ya. Baik, ini sudah terlayani semua layanan 4G. Oke, terima kasih Pak Philip informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, salam tangguh Pak. Baik, terima kasih, salam sehat, salam tangguh, kabar baik semua.